Ini dia Yamaha PSR 600 ya. Untuk Yamaha PSR 600 ini produksi tahun 1993 ya sobat ya. Jadi udah berumur sekitar 28 tahun. Untuk Yamaha ini tadinya untuk mainboard, tepatnya IC CPU-nya ada rusak jadi nggak bisa dipergunakan. Cuman di sini yang masih berfungsi adalah touch-nya ya, touch-nya masih normal semua. Namun itu tadi, untuk keyboard ini sendiri kondisinya mati total. Jadi butuh napas buatan. Nah, ini dia. Untuk menyalakannya kembali butuh napas buatan. Apa itu? Kita cek aja langsung sobat. Kita buka dulu ya. Ya, ini dia sobatnya, udah kita buka. Untuk keyboard ini sebagai jantungnya kita ganti menggunakan IC microcontroller STM32. Ini dia sobat, sudah terpasang ya. Yang kita manfaatkan di keyboard ini adalah touch-nya. Ini dia papan touch-nya dari jalur IC STM32, microcontroller STM32. Ini kita menggunakan papan PCB touch pada keyboard PSR 600. Ya, kita nanti keyboard ini akan kita manfaatkan sebagai keyboard controller. Ya, seperti biasa bisa kita sambungkan dengan aplikasi ORG ataupun software musik studio di PC atau laptop ya. Ada juga one man band. Ada juga yang bisa kita gunakan Behringer ya, Behringer. Bisa juga untuk mengontrol Behringer. Ya, dari IC STM32 nanti ada jalur ini USB ya. USB nanti akan terkoneksi ke mana dia ujungnya. Nah, ini dia. Apabila kita menggunakan handphone, menggunakan aplikasi ORG 2021 atau ORG 2021, 2022 yang sekarang baru rilis ya, bisa juga. Ini kita menggunakan USB OTG, on the go. Namun apabila kita hubungkan ke PC untuk mengontrol one man band maupun Behringer, kita cukup menggunakan ini, langsung colok USB aja ke PC atau laptop kita ya. Untuk setting dari IC microcontroller, aduh belepotan. Untuk setting dari IC microcontroller STM32 ini nanti akan saya tunjukkan dalam setting video setelah video ini ya. Ini semua jalur sudah lepas ya. Namun yang kita manfaatkan adalah jalur amplifier. Ini masih berfungsi sobat ya, amplifier pada mainboard ya. Masih bawaan keyboard PSR 600-nya kita gunakan, jadi untuk soundnya bisa keluar langsung di speaker ini nanti ya. Ini dia tampaknya, tampak secara keseluruhan ya, daleman dari PSR 600. Ya, saya putar kameranya. Ya, kita cek sobat ya. Jadi yang kita ambil ini bagian dari amplifier PSR 600. Nanti kita hubungkan dengan output dari HP ya ataupun laptop. Output audio menggunakan
Ini dia soket audio ya, 3,5 mm ya, yang stereo. Ini langsung colok ke HP ataupun laptop nanti untuk suaranya keluar di speaker bawaan di PSR 600-nya. Jadi sebagai panduan untuk setting nanti juga dari modul ini, dari modul microcontroller STM32 nanti terhubung langsung dengan display di depan ya. Nanti akan saya tunjukkan. Ini dia. Ya, nanti akan tampil ya, untuk kode-kode settingannya akan tampil di sini. Jadi untuk proses pemasangannya sendiri, maaf tidak sempat saya record ya sobat ya, berhubung akan memakan waktu yang sangat panjang nih. Ya, untuk pitch bend kita tetap menggunakan pitch bend bawaan dari PSR 600 ini, langsung terhubung ke modulnya ya. Ini modulnya, ini jalur pitch bend. Ini masih bawaannya, pitch bendnya di sini. Untuk PSR 600 sendiri menggunakan matriks touch-nya 6x11 ya, 6x11 ya. Ini dia. Jadi di sini kita hitung 1, 2, 3. Ada 6 untuk velocity juga. Ini kan keyboardnya udah support velocity ya. Jadi ini ada 6 jalur. Ini dia velocity. Jadi ini untuk 6 lagi. Untuk touch-nya ya, untuk nadanya. Dan di bagian ini, ya, ini yang 11. Ini merupakan oktav. Jadi dengan matrik 6x11 akan didapatkan nanti 61 touch keyboardnya ya, 61 touch ya. Dengan nada awal pada keyboard ini adalah nada C. Ini untuk jalur-jalur bawaan keyboard sudah kita putus semua sobat, ini udah kita putus ya. Karena memang keyboard ini udah bermasalah, ini di IC-nya memang nggak bisa kita manfaatkan lagi untuk mainboardnya. Untuk itu tadi saya bilang kita kasih napas buatan menggunakan IC STM32. Untuk sobat yang paham atau ahli di bidang microcontroller, nah bisa coba ya untuk mengisi coding ya, coding di IC STM32 ini. Jadi kalau saya sendiri sih ini pemasangan ya, saya tinggal pemasangan. Untuk programnya sendiri saya pesan dari seorang teman. Apabila sobat membutuhkan modul ini, nanti bisa komen atau chat kita ya melalui kolom komentar bisa juga nanti, atau kita sertakan juga untuk nomor kontak, baik itu WA ataupun telepon, nanti kita akan sertakan di deskripsi video ini ya.
Ini dia sobat ya, PSR 600 produksi tahun 1993. Sebenarnya untuk pemasangannya sendiri cukup mudah sobat. Kita tinggal memasangkan pin-pin yang telah disediakan ya. Jadi saat pemesanan modul ini dia udah dilengkapi dengan pin. Jadi kita cuma mungkin di sini yang sedikit perlu kehati-hatian ya. Pemasangan jalur ini agar nada pada keyboard ini tidak terbalik atau berantakan ya. Jadi solmisasinya tetap teratur itu dari oktav pertama sampai oktav yang kelima ya. Nah, di sini dia pengaturannya. Jangan sampai terbalik untuk pemasangan jalur pada tuts ini. Bagian tengah ini adalah velocity, bagian yang ini, yang sebelah ini, tepi-tepinya merupakan nada solmisasinya ya, yang 6. Dimulai dari nada, sebentar ini, ya, C, C crash, ya, cis, D, dis, E, C. Ini adalah panduan sobatnya. Panduan bagi saya sih saat pemasangan jalurnya ya. Hanya itu aja sobat, sebenarnya simple ya. Ya, langsung aja kita ke tahap setting ya, atau pengaturan tombol-tombolnya atau custom tombol fungsi yang ada di keyboard ini. Ya, sebentar kita putar lagi. Oke mas, kita tes ya. Pertama kali dihidupkan itu dia muncul display ini ARS 0. 0 itu artinya OMB. Kita punya dua mode, OMB 0, 1 ORG. Oke, koneksinya biasa ya, udah kalau sini media USB aktifkan. Nah kalau sekarang kan posisinya saya baru habis install nih, tombol-tombol ininya belum disetting. Jadi yang baru hidup baru keyboardnya aja. Nah, keyboardnya udah hidup. Nah, display-nya juga bisa. Oke, nah sekarang cara settingnya ya. Saya pakai satu tombol eksternal ini. Ini tuh untuk mode rekam ya. Jadi tekan sekali. Ini kan mode normal nih, ARS itu. Tekan sekali. Nah, berubah jadi T255. Artinya tombol ini siap direkam perintahnya ya. Misalkan pertama kita tekan tombol mode dulu nih. Mode kan angkanya T073, tombol nomor 373 ya. Kita masukin note 55. Terus ke 55 ini artinya mode ya, untuk perubahan mode dari ORG ke OMB. Jadi yang seperti di list yang tadi. Jadi kalau kita tekan sekarang kan 55, kalau kita tekan lagi jadi 116. Jadi begitu selanjutnya. Jadi alternating ya, dari 55 ke atas 16, karena kan ada dua kolom kan itunya, daftar listnya. Oke, kita pakai 55 ya. Nah misalkan kita mau masukin ke tombol ini record ya, record itu T80 ya. Kita masukin ini fade out kan, ke ini intro 1, intro 2, intro 3 kan. Terus ini main
kan. Saya pause dulu ya, pokoknya listnya sesuai yang di tadi deh. Oke, setelah beberapa tombol saya setting, untuk kembali lagi ke mode main, kita klik lagi satu lagi. Nah, kan berubah ya, udah HRS 0. Nah, sekarang udah jadi. Ini tadi saya bikin intro satu. Ini main 2, ini main 1, main 1, main 2, main 3, main 4. Ini pilihin 1, pilihin 2, ini pilihin 3, ini pilihin 4. Ini break, ini ending 1, ending 2, ending 3. Nah, ini buat set ya, ini mau set 1, 2, 3, 4. Ini 4 ya, ini 42, 43, 4 isinya kosong. Oke, sementara itu dulu, kalau nanti masnya bisa ngisi sendiri ya. Kita lihat di bagian boardnya ya. Oke, ini boardnya ya, biasa sih. Ini untuk tab ya, ini untuk barisnya. Aduh, ini kolom ya. Ini untuk ke panel yang 16 pin, ini yang ke panel 14 pin. Pakai shift registernya 3 tuh ya, 1, 2 sama 3 di sini. Lumayan ribet sih, tapi gampang lah kalau ini udah saya sesuaikan semua urutannya. Nanti misalkan terus ngaco, tinggal dibalik aja ini, tapi biasanya harusnya sih enggak. Kalau ngaco dikit tinggal dibalik aja. Kalau ini ngaco oktav, kalau ini ngaco urutan nada. Kalau untuk panel, kalau kebalik ngaco juga, sama lampunya juga, LCD-nya nggak bakal nyala kalau terbalik. Pokoknya indikatornya seperti itulah, sangat udah insya Allah presisi lah. Kalau kebalik nggak nyala, itu aja.